Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal kita, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami selalu penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 3 dan ayat 8. Begini firman Tuhan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik. Firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik yang dimaksud adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia bukan hanya mendengarkan, tetapi dia mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Seperti yang tertulis tadi dalam Matius 13 ayat 23. Dikatakan begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jenis tanah atau hati yang keempat yang akan kita pelajari adalah tanah atau hati yang baik. Benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang datang kepadanya jatuh di atas tanah atau hati yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Yesus ketika dia menyampaikan apa yang diajarkannya, firman Tuhan yang disampaikan kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk mendengarkannya. Yesus mau supaya hati mereka memiliki jenis tanah atau hati yang baik. Jadi dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Lalu mereka setelah mendengarkan firman Tuhan tersebut, mereka merenungkannya. Dan mereka tidak hanya merenungkannya, mereka pun melakukannya. Jenis tanah atau hati yang keempat ini adalah yang dikehendaki, yang diinginkan, yang dirindukan oleh Yesus. Mengapa demikian? Karena kalau kita pelajari alasannya adalah karena mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Mereka menerimanya dan mempercayainya. Mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan iman yang sehat. Sehingga mereka akan menghasilkan buah yang dikehendaki Yesus. Seperti yang tertulis tadi, yang kita baca berulang tadi di dalam Matius pasal 13 ayat 23, dikatakan yang ditabur di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi mendengar firman, belajar firman tidak cukup, harus kita sampai tahap mengerti apa yang didengarkan, apa yang disampaikan terhadap firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan karena itulah dikatakan ketika kita mengerti, kita ada keinginan, ada kekuatan dari Tuhan dikatakan sehingga kita menghasilkan buah. Dan buah itu bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bahkan bisa 30 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk selalu memiliki jenis tanah yang diinginkan, dikehendaki oleh Yesus, yaitu jenis tanah atau hati yang baik. Benih firman Tuhan yang ditabur dan jatuh di tanah hati yang baik itu akan membawa pertumbuhan rohani yang baik dan sehat. Karena orang yang memiliki jenis tanah atau hati yang baik akan merenungkan firman Tuhan yang didengarkannya. Dia akan melakukannya. Dan inti dari mendengarkan firman Tuhan adalah merenungkan
dan melakukannya, sehingga apa yang terjadi itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan kerajaan surga bagi kehidupan kita. Jadi intinya, milikilah hati seperti yang diinginkan Yesus, yaitu jenis tanah atau hati yang baik, yang mendengar lalu mengerti dengan merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka bagi merekalah kemuliaan Allah, bagi merekalah kerajaan surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami tentang jenis tanah yang keempat, yaitu jenis tanah atau hati yang baik, di mana jenis tanah ini firman Tuhan ditaburkan di dalamnya, dan firman Tuhan dimengerti serta direnungkan, bahkan lebih dari itu dilakukan, maka akan terjadi pertumbuhan rohani iman yang sehat, sehingga kami berlipat kali ganda, ada yang 100 kali lipat, 60 bahkan 30 kali lipat, dan itu semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan mendatangkan kerajaan surga bagi kami yang melakukannya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu sepanjang hari ini. Biarlah segala berkat yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.